بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة إخوان في الدين أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, terkhusus pada kesempatan ini kita kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita baik itu yang sifatnya mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Yang mahdhah tentu salat fardu maghrib ya. Yang ghair mahdhah yang menuntut ilmu ini. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ghair mahdhah. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam, kesempurnaan dan keagungan Islam, serta perintah untuk berpegang teguh dan menjaga kemurniannya. Jadi dari judul ini saja sudah meliputi apa yang kita baca sejak dari awal sampai akhir. Sebenarnya ada pada judul ini ya. Jadi ini judul Masya Allah sempurna. Judul dari kitab ini kesempurnaan dan keagungan Islam serta perintah berpegang teguh dan menjaga kemurniannya. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan bahasan tentang kemurnian ajaran Islam dan bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan fitrah ya. Yang fitrah itu adalah Islam. Fitrah itu adalah tauhid. Ya. Kita bacakan pada bab halaman 141 ini qauluhu ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya, kepada agama Islam, dan berpeganglah dengan teguh fitrah Allah yang mana Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Nah, ini surah Ar-Rum ayat 30 ya. Surah yang ke-30 ayat 30. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan menegakkan wajah ya, atau menghadapkan wajah kepada agama yang lurus ini. Artinya berpeganglah kepada agama yang lurus ini. Beramallah sesuai dengan agama yang lurus ini. Karena di sini kalau kita lihat ya ikhwah, makna dari fa'aqim wajhaka ini artinya ikhlaskanlah amalmu. Fa'aqim wajhaka, tegakkan, hadapkanlah wajahmu, itu maknanya adalah ikhlaskanlah amalmu. Menegakkan wajah, menyerahkannya bermakna mengikhlaskan amal, itu yang dimaksud. Jadi fa'aqim wajhaka bermakna ikhlaskanlah amalmu. Sama seperti firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya. Jazakallahu khairan. Tidak demikian, akan tetapi barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bala man aslama wajhahu. Tidak demikian, ini kan sebagai bantahan nanti kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang semua. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini ayat sebelumnya, ayat 111 itu. Benar ya, Pak Teguh ya? Nah, baru ini kan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Di orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim bahwa surga itu milik mereka. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang berhak masuk surga kecuali hanya Yahudi dan Nasrani saja. Nah, ini benar ini kalau mau diomongin, wah. Ini kayaknya surga dia yang punya. Dia kapling-kaplingin surga itu. Ya, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, ini kelompok ini masuk surga, kelompok ini tidak masuk surga. Seakan-akan dia yang punya surga. Nah, itu kalau kita ngomongin orang Yahudi Nasrani itu benar. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini nanti beliau mengemukakan ini hafizahullah ta'ala, ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa makna fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa itu semakna dengan bala man aslama wajhahu lillah. Tidak demikian halnya. Tidak sebagaimana klaim orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa surga itu milik mereka. Akan tetapi yang benar itu adalah barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu makna fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ini semakna dengan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Sama maknanya man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, wa huwa muhsin. Apa makna muhsin? Muhsin itu artinya dia berbuat baik. Maknanya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan amal dari ibadah-ibadah yang menyimpang, ya. Memurnikan amal dari ibadah-ibadah bid'ah, ya, yang diada-adakan. Itu yang maksud dengan muhsin. Man aslama wajhahu lillah itu maksudnya ikhlas. Muhsin itu maksudnya ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau hafizahullah taala, yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan makna fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa itu semakna dengan ayat ini. Bala man aslama wajhahu lillah. Jadi maknanya itu adalah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat semata-mata untuknya. Itu yang dimaksud.
Kemudian ada kata Al-Qayyim. Al-Qayyim ini nanti di ayat dzalika ad-dinul qayyim. Dzalika ad-dinul qayyim. Al-Qayyim ini maksudnya ya, kata-kata Al-Qayyim yang lurus adalah satu sifat bagi agama. Maknanya adalah seimbang, yang tidak ada sikap ghulu di dalamnya. Ya. Jadi tidak ada berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Apa maksudnya ini? Tawassut. Ya, tawassut itu maksudnya pertengahan. Dan memang ajaran Islam itu adalah ajaran yang mutawassitah. Ya, mutawassit. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula menganggap remeh. Itu ajaran Islam. Kita sudah sempat singgung sebelumnya. Makanya kalau beramal, beramallah seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah berlebih-lebihan di dalam beramal. Sebagaimana yang pernah dicoba oleh para sahabat, ya, untuk berlebih-lebihan. Malam enggak tidur, sholat sepanjang malam. Siang enggak makan, puasa sepanjang hari. Ya? Kemudian enggak mau menikah. Nah, ini kan ghulu. Itu berlebih-lebihan. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu proporsional, adil. Ya. Tawassut. Ya, sebagaimana perkataan para ulama, ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan semua itu. Ajaran Islam adalah ajaran yang proporsional, ajaran yang adil. Dia tidak berlebih-lebihan dalam artian melampaui batas dan tidak pula kurang dalam artian menganggap remeh. Ya. Jadi tidak ifrat dan tidak tafrit. Tidak ifrat, berlebih-lebihan, tidak pula tafrit, menganggap remeh. Inilah ajaran Islam. Itu makna dari Al-Qayyim. Ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Allah, dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalanku ini. Nah, mustaqiman, apa makna mustaqiman? Seimbang. Jadi semakna dengan kata-kata qayyim. Wa anna hadza sirati mustaqim. Wa anna hadza sirati itu maksudnya dinul Islam. Mustaqiman itu sifat dari anna hadza sirati tadi itu. Sama seperti dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Inilah agama yang seimbang. Inilah agama yang tidak berlebih-lebihan, tidak pula kekurangan. Ini agama yang adil, itu maksudnya. Ini sifat dari Islam itu sendiri. Jadi semakna ini dengan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa agamanya sirati itu maksudnya jalanku, maksudnya agama Allah, mustaqiman adalah agama yang lurus, yang seimbang, tidak berlebih-lebihan, tidak meremehkan. Ya, tidak tafrit, tidak ifrat dan tafrit. Tidak melampaui batas dan tidak pula menggampang-gampangkan. Itu maksudnya. Ini ajaran Islam. Inilah agama yang dengannya Allah mengutus para rasul dan penutup mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul ikhwah. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Kembali beliau menjelaskan ya. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Nah, ini sebenarnya ingin menjelaskan kata-kata hanif ya. Hanif itu maknanya lurus. Bermakna yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya hanif. Lurus, tegak ke depan, semata-mata fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada yang selainnya. Itu maksud makna hanif itu. Jadi cenderung kepada tauhid, meninggalkan syirik,
tidak menoleh kepada syirik, fokus khusus kepada tauhid, hatinya selalu cenderung kepada tauhid. Itu yang dimaksud dengan hanif, hanifah. Al-hanif dan al-qayyim ini maknanya sama. Masya Allah. Ya, ayol ikhwah, kata beliau hafizahullah ta'ala, makna al-hanif dan al-qayyim ini bermakna sama, yaitu menghadap kepada Allah, berpaling dari selainnya, sehingga dia tidak berdoa kepada selain Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di kalimat berikutnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan ikutilah dengan teguh, ya, dengan pendirian yang kokoh, fitrah Allah yang dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ikutilah fitrah Allah yang dia telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu fitrah yang Allah menciptakan manusia di atas agama itu. Jadi kelahiran setiap anak manusia itu pasti telah difitrahkan oleh Allah di atas Islam. Itu maksudnya, ikhwan. Tidak ada satu anak pun yang lahir melainkan lahir dalam keadaan fitrah Islam. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah bermakna Islam. Dan ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Setiap anak yang lahir di atas Islam. Lahir di atas fitrah Islam. Lahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dalam keadaan mengikuti agama yang hanif, agama yang qayyim. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini bergeser dari fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini tidak lagi berada di atas fitrah. Ayuhal ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak tanggung-tanggung, Nabi mengatakan sini, sehingga dia berubah menjadi Yahudi, atau dia berubah menjadi Nasrani, atau dia berubah menjadi Majusi. Ya, na'udzubillah. Coba ini keteledoran orang tua. Ya. Makanya baik ayat maupun hadis, ya, pasti yang disoroti orang tua. Jadi kalau anak-anak kita tergelincir kepada syirik, tidak lagi berada di atas Islam, tidak memegang hidayah yang lurus ini, maka yang paling disalahkan dalam hal ini adalah kedua orang tuanya. Nabi SAW memastikan setan itu bernama abawahu. Ya. Kedua orang tuanya inilah setannya. Karena dalam hadis nanti kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, Inni khalaqatu ibadi hunafa'a kullahum fajtalathum asyayatin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Itu sudah katakan tadi, hanif adalah lurus, fokus kepada tauhid dan tidak berpaling kepada syirik. Aku telah ciptakan hambaku seluruhnya, kata Allah, dalam keadaan hanif, bertauhid, memiliki agama yang lurus di dalam dirinya, lahir dalam keadaan Islam, sebagaimana hadis mengatakan itu. Akan tetapi syaitan menggelincirkan mereka. Fajtalathum asyayatin. Syaitan menggelincirkan mereka. Ya, ini pernah dibahas oleh guru kita Ustaz Hakim hafizahullah taala. Ya. Jadi lengkapnya hadis ini itu berbunyi, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum asyayatin faharramat alaihim ma ahlaltu lahum
Ya. Wa amarathum ay yushriku bima lam unzil bihi sultana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Artinya dalam keadaan bertauhid, berakidah Islam. Fajtalathum asyayatin, akan tetapi setan menggelincirkan mereka. Setan mengharamkan apa-apa yang aku halalkan, kata Allah, untuk mereka. Dan setan memerintahkan kepada mereka untuk mempersekutukan aku dengan apa yang tidak pernah aku turunkan dalil tentang hal itu. Maksudnya mereka memerintahkan manusia untuk mempersekutukan aku, arti berpaling dari tauhid tadi itu dengan tanpa hujjah. Malam yunazzil bihi sultana, itu maknanya nggak ada keterangan tentang manusia ini harus berbuat syirik, itu maksudnya. Allah tidak pernah menjelaskan bahwa ada perizinan atau kebolehan bagi manusia ini untuk berakidah syirik selain dari akidah tauhid. Nggak ada penjelasan tentang hal itu. Allah tidak pernah menurunkan penjelasan tentang akidah syirik ini. Tapi kenapa kok ada asyirik ini? Subhanallah. Itu maksudnya. Seharusnya seluruh manusia itu berakidah tauhid, karena Allah hanya menjelaskan tentang dalil terkait dengan tauhid. Allah tidak pernah menjelaskan dalil terkait dengan syirik. Nah, sekarang kita bertanya, siapa setan yang dimaksud? Ini orang tua. Orang tuanya yang telah menggelincirkan anak ini dari fitrah Islam. Sehingga anak ini berubah menjadi Yahudi, berubah menjadi Nasrani, berubah menjadi Majusi. Siapa nama setannya itu? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ini orang tua setan namanya, menggelincirkan anaknya dari akidah tauhid. Subhanallah. Al-ikhwah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Apa yang dimaksud itu? Itu sudah menjadi ketetapan Allah sejatinya. Manusia lahir dalam keadaan hanif, manusia lahir dalam keadaan fitrah. Itu sejatinya tidak ada perubahan sama sekali sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Kalau tidak ada yang mengganggu, tapi ternyata ada setan yang mengganggu kita. Baik itu berasal dari setan jin maupun setan manusia. Minal jinnati alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya. Setan yang selalu membisikkan keburukan ke dalam hati manusia, yaitu dari golongan jin dan manusia. Al-ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sejatinya manusia ini lurus-lurus saja. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam, mana ada syirik kan? Tidak ada syirik. Terjadi syirik itu setelah Nabi Nuh, ya, maksudnya di umat Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh nggak ada syirik. Jadi orang lurus-lurus saja akidahnya. Bukan berarti tidak ada maksiat, ya. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Ya, orang anak Nabi Adam sejak Qabil membunuh gitu. Tapi tauhidnya nggak rusak. Tauhidnya nggak rusak gitu. Jadi manusia-manusia sebelum ada kesyirikan itu, mereka mungkin bermaksiat, ya. Wallahu alam, kita tidak mendapati ada catatan mungkin ada yang berzina, itu tidak ada catatannya. Wallahu alam, Anda belum menemukan secara khususnya. Misalnya anak-anak Nabi Adam ada yang mau berzina misalnya, nggak tahu juga. Mungkin ada melakukan kesalahan-kesalahan yang lain itu. Tapi memang tidak tutup kemungkinan, ya. Membunuh saja dilakukan gitu. Tetapi alhamdulillah itu tidak merusak tauhid. Itu tidak merusak tauhid. Sampailah kepada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menerangkan tentang kesyirikan itu. Tidak ada hujjah tentang hal itu. Tapi kenapa manusia kok menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi seharusnya manusia ini lahir, tumbuh, berkembang sesuai dengan fitrah itu sampai dia diwafatkan oleh Allah. La tabdila li khalqillah, itu maknanya. Tidak ada perubahan di dalam
ciptaan Allah. Seharusnya fitrah Allah itu sejak dari awal pada diri manusia itu tetap harusnya sampai dia mati, begitu harusnya. Itu maksudnya. Tapi ternyata ada yang merubahnya. Fa'abawahu, dalam hadis sebutkan Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama salil bahimati tuntanju, ya, tuntanjul bahimata hal tara fiha jad'a, ya, hal tara fiha jad'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, seperti hewan yang diciptakan oleh Allah, ya, dilahirkan hewan tersebut dalam keadaan sempurna anggota tubuhnya, sehat dan lengkap anggota tubuhnya. Adakah kamu melihat cacat di telinga? Ini secara umum ya maksud Nabi SAW. Jadi hewan dilahirkan itu kan dalam keadaan sempurna kan? Sempurna, dilahirkan dalam keadaan sempurna. Hewan-hewan juga perhatikan hewan, menggemaskan. Hewan seluruhnya lahir dalam keadaan sempurna, tidak ada cacatnya. Kalaupun ada 1-2 cacat itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung. Sama seperti manusia. Manusia ini dilahirkan dalam keadaan sempurna atau tidak? Dalam keadaan sempurna, fi ahsani taqwim. Dalam penciptaan yang paling sempurna. Kalau ada cacat 1-2 itu nggak dihitung sebenarnya. Nggak dihitung gitu. Cacat 1-2 itu nggak dihitung sebenarnya. An-nadir kal ma'dum. Ada kaidah yang jarang-jarang terjadi itu dianggap tidak pernah terjadi. Gitu. Kalau ada 1-2 itu nggak dihitung sebenarnya. Al-ikhwah. Tetapi secara umum Allah menciptakan hewan dan makhluk yang itu sempurna, sempurna. Tidak ada telinganya yang terpotong, tidak ada telinganya yang terbelah, tidak ada matanya yang buta. Ya, sebagaimana kita katakan tadi ya, kecuali ya kasus-kasus tertentu saja. Nah, seperti anak kambing ini kata Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sempurna. Kemudian dia tumbuh berkembang nantinya. Tiba-tiba oleh si pemiliknya dibelah telinganya. Ada nggak? Ada yang seperti itu. Atau nanti dipotong ekornya. Atau nanti tanduknya yang macam-macam di macam-macamin gitu. Iya. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi. Dia mengambil daging pahanya untuk dimakan, tapi nggak disembelih. Ini kerjaan manusia zalim, biadab ya terhadap hewan gitu. Dia pengen makan daging ya, ambil daging di pahanya, tapi nggak disembelih. Subhanallah, menyakiti hewan gitu ya. Di dalam surah An-Nisa, wala amurannahum, apa bunyi ayatnya Pak Teguh? Lupa nih ayat itu. Jadi mereka merubah ciptaan Allah. Ya. Merubah ciptaan Allah. Itu atas keinginan siapa? Setan yang menyuruh. Setan yang menyuruh. Ya. Jadi sudah bagus-bagus kita ini lahir dalam keadaan seperti ini. Kemudian nanti ya macam-macam. Yang ada hidungnya yang ditindik, telinganya yang dipanjangin, ya. Apalagi misalnya lehernya yang dipanjangin. Sehingga udah merubah ciptaan Allah. Alisnya yang dicukur. Atau giginya yang dia kikir. Sehingga giginya terlihat jarang-jarang. Supaya nggak tahu, supaya terlihat seperti gigi apa gitu, nggak tahu. Katanya bagus kalau giginya jarang-jarang gitu. Subhanallah. Ya. Al-ikhwah. Ya. Intinya apa? Intinya ini merubah ciptaan Allah. Ya. Termasuk kepada hewan-hewan yang ada. Yang hukum yang pada dasarnya ciptaan Allah itu sempurna. Ini Nabi SAW mencontohkan kepada hewan ya, pada hewan. Artinya kalau pada diri manusia itu sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Al-ikhwah. Nah, kemudian walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia, jadi ini anak enggak baca semuanya, kalau Anda baca semuanya terlalu panjang ya.
Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka jahil terhadap agama ini. Karena itu mereka terjatuh ke dalam apa yang mereka telah terjatuh ke dalamnya berupa kesesatan dan penyimpangan. Dan bila tidak demikian, maka agama adalah lurus dan seimbang. Dan bila terjadi penyimpangan, maka ia berasal dari ulah manusia. Al-ikhwah, ikhwan fiddin. Jadi kata-kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ini menjelaskan kepada kita bahwa kebanyakan manusia tidak paham dengan agama, ya, tidak mengerti dengan hujah-hujah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti dengan agama tauhid ini, tidak mengerti dengan Islam. Itu maksudnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka terjatuh kepada kesesatan, sehingga terjadilah kesyirikan, terjadilah bid'ah. Itu maksudnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, mereka tidak memahami, tidak mengetahui bahwa Islam adalah dinut tauhid, dinul qayyim, dinan hanifan, ya, agama yang hanif. Kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka kira agama Islam ini seperti warisan nenek moyang saja. Ya, seperti adat istiadat yang terjadi di tengah-tengah mereka. Saya kira orang-orang yang tidak belajar tauhid, akidah secara khusus, ya umumnya agama ini secara khusus, ya, mereka mengira agama ini seperti adat. Mereka mengira agama ini seperti warisan nenek moyang, kayak adat gitu maksudnya. Coba antum perhatikan, betul atau tidak? Ini orang-orang yang belajar saja yang menyadari bahwa agama ini bukan warisan nenek moyang. Agama ini dalil, hujjah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu setelah kita belajar. Mungkin kalau kita nggak belajar, mungkin kita nggak. Ya agama itu apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Ya tak ubahnya seperti tradisi, seperti adat yang terjadi. Adat bagaimana adat? Ya adat gitu maksudnya. Masya Allah ya. Ini ikhwan kita mengunggah misalnya di di Instagram atau di mana tuh anak lihat. Giliran anaknya nggak sholat, dia diam aja. Giliran anaknya nggak pakai jilbab, dia diam saja. Anaknya nggak bisa baca Quran, dia diam aja. Ya kalaupun ada komplain, paling komplain awal saja, tapi setelah itu dia diam aja. Tapi giliran orang mati nggak tahlilan, diusir dari kampung halaman itu. Dianggap ini sebuah kesesatan yang sangat nyata. Ya. Artinya apa, ikhwan? Paham antum maksudnya di situ? Orang nggak tahlilan itu lebih berbahaya daripada nggak sholat. Lebih berbahaya dari tidak pakai jilbab. Lebih berbahaya dari tidak bisa baca Al-Quran. Itu maksudnya, ikhwan. La ilaha illallah. Itu yang Anda maksudkan tadi. Jadi mereka menganggap agama ini seperti warisan begitu. Kayak tradisi begitu. Jadi orang kalau nggak yasinan, kalau nggak tahlilan, ini sesat dan menyesatkan. Tidak pantas hidup berdampingan dengan kita. Tapi orang nggak sholat, ya biarin aja. Nggak sholat berjamaah, ya diam aja. Tidak sholat berjamaah, diam saja, diam. Giliran ada yang mati, orang nggak ikut tahlilan, itu dicela. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi benar, Allah SWT faqad sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui akan agama yang mulia ini. Mereka tidak mengetahui agama ini agama tauhid. Agama ini berdasarkan dalil hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Agama ini harus mengikuti Rasulullah SAW. Mereka nggak paham itu. Makanya di dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun.
Kata Allah, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebanyakan manusia ini adalah sesat. Terus diyakini. Jadi tidak boleh kita berhujah dengan banyaknya orang, tuh nggak boleh. Nah, kok ngamalan ini, Pak? Ya orang banyak sudah seperti ini semua. Dari dulu orang model begini. Amalannya begini. Nah, kok kita beda sendiri? Kita ini siapa? Nenek moyang kita, sesepuh kita, leluhur kita, mengamalkan ini turun-temurun, bahkan sudah ratusan tahun mungkin sebelum kita. Dan semua orang, coba lihat saja, itu amalannya sudah seperti ini. Nah, kok kita berbeda sendiri gimana? Itu apa namanya? Itu dalilnya karena banyak orang mengamalkan begitu. Kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, kata Allah, kamu akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann. Kata Allah, mereka itu hanya mengikuti prasangka belaka. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kalau orang bodoh kan cuma prasangka-prasangka saja. Orang bodoh. Sama seperti orang-orang Yahudi ketika mereka mengklaim telah membunuh Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa. Apa yang Allah katakan? Innal ladzina ikhtalafu, apa bunyi ayatnya? Karena kalau disebut itu kadang-kadang jadi lupa ayatnya itu. Orang-orang yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, mereka sendiri sebenarnya bertikai tentang hal itu kan? Wa ma qataluhu yaqina. Mereka sama sekali tidak yakin. Ini sebenarnya yang kita bunuh ini Isa atau bukan ya? Ini yang kita salib ini Isa atau bukan? Karena memang mereka tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Cuma nebak-nebak doang gitu. Ah benar kok itu Isa, itu yang kita salib, yang kita bunuh itu Nabi Isa. Gitu. Tapi kemudian mereka bertengkar sesudah itu karena mereka tidak punya ilmu tentang hal itu. Jadi orang kalau nggak punya ilmu, ikhwan, itu ujungnya apa? Bertengkar, nebak-nebak, membuat kebohongan. Itu manusia bodoh. Orang-orang nggak punya ilmu, ujung-ujungnya seperti itu. Suka bertengkar, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian melakukan kesesatan, ya, dan membuat kebohongan. Ya, sangka-sangka saja, prasangka-prasangka yang tidak punya dalil. Iyattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanya prasangka belaka. Jadi bukan ilmu. Ya, karena mereka nggak punya ilmu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat 153 ya. Ayat 153. Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Subhanallah, maha suci Allah. Perhatikan ayat ini. Ini sejalan dengan surah, masih di surah yang sama Al-An'am ayat 116 yang kita bacakan tadi. Kata Allah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalan Allah. Yang akan mencerai-beraikanmu dari jalan Allah. Jadi yang benar itu hanya jalan Allah saja, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti jalan selain dari jalan Allah, jalan yang diikuti oleh Rasulullah SAW ini, pasti jalan-jalan itu akan membuat kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Kan sama tadi maksudnya kan itu. Ya. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, kata Allah, maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan selain dari jalan Allah, maka kalian akan dicerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama itu maksudnya. Itu sebab apa itu? Kebodohan. Ya karena bodoh. Nggak ada lain. Ya karena bodoh saja itu. Ayul ikhwah. Ikhwan fiddin.
rahimani rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan kita sekali-sekali berdalilkan dengan banyaknya orang. Oh, tapi orang banyak sudah begini dari dulu. Oh, masyarakat kita sudah mengamalkan ini sejak dulu. Itu nggak boleh. Itu dalil orang-orang kafir ketika diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mentauhidkan Allah. Apa kata Nabi? Allah perintahkan kepada wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Allah sebutkan. Apabila dikatakan kepada mereka, artinya ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya mengikuti Al-Quran, mengikuti agama tauhid ini, agama yang hanif ini, agama yang qayyim ini. Apa kata mereka? Tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari warisan nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Kan sama itu. Memang kalau orang bodoh begitu ngomong. Beda sama orang yang belajar. Kalau yang belajar, pasti nanti dia akan mencari dalil. Karena dia yakini bahwa agama ini adalah dalil. Al-ikhwan, khamiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Masya Allah. Dan mungkin ya antum bisa merasakan itu ya. Ana pribadi juga bisa merasakan itu. Sulit kita membayangkan kalau kita nggak belajar sunnah ini. Ya keadaan kita gimana gitu. Antum kebayang gitu. Saat-saat seperti ini kita ngapain gitu. Ya, orang-orang yang terlihat rajin beramal itu nggak bisa dilepaskan dari amal-amal bid'ah. Selalu ada bid'ah setiap hari yang dilakukan. Tidak pernah lepas dari bid'ah. Menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi nanti kalau kaitannya dengan ritual-ritual khusus, tidak bisa dilepaskan dari syirik. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, nggak kebayang aja gitu gimana ya, ya Allah. Maka renungilah wa ikhwan betapa besarnya nikmat sunnah yang Allah berikan pada kita. Betul kata para ulama, kata guru-guru kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang melebihi dari yang lainnya. Karena kita ditunjuki oleh Allah kepada sunnah. Kepada manhaj yang sahih. Ya. Kepada akidah yang lurus. Kepada agama tauhid yang sesungguhnya. Gitu. Ayul ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani, rahimakumullah jami'an. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu ngubur juga ini. Karena kalau nggak tadinya mau menambahkan, tapi kayaknya tidak, waktunya tidak ngubur. Kita cukupkan sampai di situ saja. Pak, ada insya nanti kita tanya jawab sedikit. Mungkin ada pertanyaan belum azan, belum kemana? Nanti Pak, ada insya kita tanya jawab lagi. Gitu maksudnya sebentar, menjelang jam 8 ya. Maksud yang Arum 32 ya, ayat yang ke-30 Faqim Munibi. Iya. Ini kan ayat ini menyebutkan Dalil orang-orang Arokah dan dari mereka, ya kan, kalau orang yang berpecah-pecah golongan itu, maka mereka adalah orang syirik. Kemudian maka bersatulah pada satu panji khilafah gitu. Jadi mereka ini, dan mereka ini, karena disangka mereka orang-orang kita itu berpecah belah. Iya. Dari mereka kalau nggak mau berpecah belah, berarti orang syirik. Kalau orang nggak mau menjadi orang syirik, maka bersatu dalam satu panji, satu khalifah. Nah, ini penjelasan tentang ini nama gimana? Nah, mungkin nanti ya pada insya Allah kita ini kan ya, secara simpel saja. Itu kan penafsiran antum gitu.
Coba lihat tafsirnya ulama. Memang ulama nafsirkan begitu maksud ayat ini. Innal ladzina farraqu dinahum, apa tadi? Ini ayatnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Justru ayat ini kan sebenarnya celaan terhadap orang-orang yang tercerai-berai gitu maksudnya. Bukan maksudnya menjelaskan satu kelompok. Yang dimaksud itu adalah kita berpegang kepada tauhidnya. Tapi nanti kita ini kan insyaallah pada salatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Ayolah ikhwah, ya, ini menjawab pertanyaan Pak Teguh. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membuat untuk membentuk persatuan, ya, persatuan. Tetapi diarahkan itu kepada khilafah, kepada khilafah. Kita tidak mendapati penjelasan para ulama secara khusus terkait dengan penafsiran ayat itu, terkait dengan maksudnya mengarahkan kita kepada khilafah itu nggak ada. Ya. Ini kan orang-orang yang tergabung di dalam organisasi ini aja sebenarnya, ya. Ya, katakanlah seperti Hizbut Tahrir misalnya kan. Mana ada ulama menafsirkan seperti itu. Kita sudah membahas sebelumnya. Ayat ini juga sudah sempat disinggung sebelumnya. Ya, wa minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan yang mana setiap golongan merasa bangga atau berbangga-bangga diri dengan golongan mereka, ya, berbangga-bangga diri dengan ajaran yang ada dalam golongan mereka tersebut. Nah, ayat ini justru mengarahkan kita kepada apa? Kepada tauhid sebenarnya. Karena yang membuat kita terpecah belah itu adalah syirik. Yang membuat kita terpecah belah itu ya bid'ah. Jadi ayat ini nanti penjelasannya oleh Imam Ibnu Katsir sendiri. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Apa hadis yang ditampilkan di sana? Hadis tentang firqah yang Nabi sebutkan. Ya, kata Nabi, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dari setiap golongan itu ada setiap keyakinan, ya, maksudnya Yahudi hanya satu yang masuk surga, Nasrani hanya satu yang masuk surga. Demikian pula kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi sataftariqu ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala al jamaah. Ya. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga, sedangkan 72 lainnya masuk neraka, kata Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang satu golongan itu? Jawab Nabi, al-jamaah. Siapa jamaah? Itu dalam hadis, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti jalanku, mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini yang ditampilkan oleh para ulama, para mufassir terkait dengan minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Artinya apa di situ? Ayat ini menjelaskan atau mencela orang-orang yang tidak mengikuti ajaran tauhid.
ayat ini mencela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nanti disinggung di situ dalam tafsir itu. Disinggung oleh para ulama bagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani terpecah belah mereka karena syirik yang mereka lakukan. Dan umat ini terpecah itu karena apa? Tidak bisa diingkari karena syirik dan bid'ah yang dilakukan. Tidak bisa diingkari itu. Oleh karena itu supaya kita bersatu kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, itu maksudnya. Kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita akan bersatu. Ya kalau memungkinkan bikin khilafah ya monggo silahkan, itu maksudnya. Kan itu maksudnya. Kalau memungkinkan bikin khilafah ya silahkan saja. Tapi seperti keadaan kita hari ini di mana negara-negara Islam sudah berdiri sendiri kan? Wilayah-wilayah Islam sudah berdiri sendiri menjadi negara-negara tersendiri. Ya mungkin nggak menyatukan mereka. Kalau rasanya nggak mungkin, ngapain juga kita memaksakan diri supaya bentuk khilafah? Repot banget ini kerja kita. Gitu. Ya sudah kalau begitu bikin aja negara Islam masing-masingnya. Ya silahkan saja kalau bisa. Ya jangankan ngomongin negara kita Indonesia ini saja. Kalau dikatakan negara ini negara Islam, secara institusi ya, secara khusus gitu undang-undang itu, rasanya wallahu alam. Mungkin ya mungkin saja gitu, tapi akan sangat sulit. Tapi secara umum orang mengatakan Indonesia ini negara Islam, jangan salah. Kenapa? Karena sudah cukup bagi kita bahwa masyarakat Indonesia ini dominasi adanya umat Islam. Dan hukum-hukum Islam selain dari hukum-hukum yang sifatnya hukum-hukum kriminal, selain dari hukum-hukum kriminal sudah tegak. Semua hukum Islam tegak di Indonesia ini. Hukum Islam. Selain dari hukum kriminal yang sifatnya kriminal. Tapi di beberapa daerah misalnya seperti di Aceh, alhamdulillah walaupun tidak sepenuhnya, tapi cambuk itu diberlakukan. Walaupun rajam tidak misalnya. Masya Allah. Al-ikhwah. Jadi pantas kita menyebut negara Indonesia ini negara Islam. Sekedar sebutan saja gitu ya. Tapi secara institusi tentu tidak. Karena nanti dibilang ini lagi anti NKRI, ya kan? Karena NKRI itu bukan negara Islam, tapi negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika kan begitu. Tapi maksudnya secara bahasa saja tidak salah kalau kita katakan Indonesia ini negara Islam. Karena hukum Islam tegak di sini. Di Indonesia ini. Selain dari hukum-hukum kriminal. Perhatikanlah, semua hukum tegak. Apapun hukumnya tegak. Ibadah, muamalah, ya, tegak semua. Alhamdulillah. Hukum Islam ya. Selain dari kriminal. Yang nggak tegak itu hukum kriminal saja. Potong tangan, qisas. Ya, kemudian apa? Rajam misalnya kan, cambuk, itu aja yang tidak tegak di Indonesia ini. Tapi kalau hukum-hukum yang lain tegak semua, semuanya tegak. Hukum waris alhamdulillah tegak, meski ya masih banyak juga yang memakai hukum adat warisan. Pernikahan tegak hukum Islam, alhamdulillah. Ya enggak? Tegak hukum Islam. Wasiat dan segala macam. Pokoknya terkait dengan hukum selain dari hukum kriminal, jarimatul hudud, tegak hukum Islam di Indonesia ini. Maka Indonesia ini negara Islam. Oh tidak cukup, kita harus dirikan khilafah ya. Sudah silakan saja mau dirikan khilafah. Tapi bukan itu maksud ayat itu. Mohon maaf saja, bukan itu maksud ayat itu. Bukan menyuruh kita membuat khilafah, bukan. Siapa yang menafsirkan ke arah sana? Siapa ulamanya? Siapa imamnya? Sebutkan imamnya. Oh ini ayat menyuruh kita untuk mendirikan khilafah. Ya, ayat ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Samalah seperti jamaah tabligh misalnya. Nanti mereka mencantol ngutip-ngutip ayat tertentu. Nah, ini ayatnya nyuruh kita khuruj. Ini ayatnya nyuruh kita amal ma'ruf nahi munkar, berdakwah segala macam. Ini ayatnya menyuruh kita untuk meninggalkan keluarga, keluar dari rumah.
berdakwahnya. Dipakailah ayat apa itu tentang Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, meninggalkan Hajar dan Ismail. Untuk apa? Untuk dakwah. Mas, itu Ibrahim. Ente siapa gitu? Kok menyamakan diri dengan Nabi Ibrahim? Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak punya utusan. Kalau Nabi SAW kan ada yang diutus oleh Nabi. Kamu pergi ke sana, kirim sahabat ke Yaman, kirim sahabat ke Madinah, kirim sahabat ke ini satu tempat ini. Nabi Ibrahim nggak ada orang yang diutus, maka beliau sendiri yang bergerak pada saat itu. Kalau saat ini disamakan dengan kondisi Nabi Ibrahim, jangankan Nabi Ibrahim, kondisi Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, pun tidak tepat gitu. Kenapa? Karena hampir di semua negeri saat ini sudah ada yang mendakwahkan Islam. Jadi nggak perlu kita datang ke sana. Sudah ada ulama di sana, sudah ada dai yang menyampaikan tauhid di sana gitu. Ya, kecuali mungkin ya daerah-daerah memang tidak tersentuh sama sekali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang kita dapati tafsir dari para ulama terkait dengan minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Jadi intinya ayat ini itu menjelaskan ayat sebelumnya, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan bahwa kita harus fokus kepada tauhid, fokus kepada agama yang hanif, fokus kepada agama Al-Qayyim. Yang kan disebutkan nanti di ayat berapa? Sini disebutkan ayat 43 ya. Surah Ar-Rum ini juga. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Ini sama maknanya. Makanya beliau Syekh Shalih Fauzan menyamakan makna Al-Qayyim dengan Al-Hanif. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Nah, di ayat 43 Allah sebutkan fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Di ayat 30 fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka makna hanif dengan makna al-qayyim sama kata beliau. Jadi agama tauhid, agama yang lurus kepada tauhid, berpaling dari syirik. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau konsekuensi berkelompok-kelompok sih memang begitu ya. Kata Ustaz Hakim, Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah. Ya memang begitu katanya. Buat dulu pekerjaan, baru kemudian kasak kusuk cari dalil. Sudah itu. Ya begitu modelnya. Buat aja dulu amalan. Nanti kalau orang nanya, baru nanti kita carikan dalilnya. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nggak usah cari dalil gitu maksudnya. Bahwa kita amalkan saja. Kalau kita kan nggak begitu. Kalau kita, mana dalilnya dulu, baru kemudian kita beramal. Karena kita tidak akan beramal tanpa dalil. Harusnya kan begitu. Itu prinsipnya. Nah, kalau mereka tidak begitu, bikin aja dulu. Urusan dalil, urusan belakangan. Nanti kalau mereka ngotot juga, mana dan tunjukkan, ini dalilnya. Jadi, cocok logi, apa yang disebutkan oleh ustaz-ustaz kita. Cocok logi itu benar banget gitu maksudnya. Jadi dicocok-cocokkanlah dalil itu. Bukan dalilnya sebenarnya. Tapi karena ada hubungannya sedikit, dan dicantolkan ke sana gitu maksudnya. Ya kan? Karena ada ininya sedikit, ada kaitan, dikait-kaitkan di sana gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa ulama yang mengatakan bahwa amalan kamu itu dalilnya ini? Siapa ulama yang mengatakan? Itu penting itu. Karena kalau diserahkan ke masing-masing kita mengambil dalil, karena nanti istidlal namanya. Beristidlal itu maksudnya mengambil dalil itu harus mengikuti cara ulama mengambil dalil. Tidak bisa semau kita. Oh, mentang-mentang ini kayaknya ada hubungannya, diambil saja ayat ini. Oh, ini ada hubungannya hadis ini, diambil hadis ini sebagai dalil. Tidak bisa begitu. Memang kita siapa? Ya. Kita ini bukan ulama, bukan mujtahid, bukan mufti. Ya. Maka kita harus mengikuti
jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf dan ulama khalaf yang mengikuti ulama salaf dalam hal ini. Tidak bisa kita membuat sendiri kemudian kita carikan dalilnya. Ya kalau orang nggak belajar bisa dibodoh-bodohi begitu, ya nggak? Kalau orang nggak belajar bisa dibodoh-bodohi. Tapi kalau orang yang sudah belajar nggak bisa dibodohi begitu. Alhamdulillah. Karena kira ini bahasan kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan semoga mempelajari kitab ini ya, Fathul Islam ini memberikan wawasan dan ilmu nafi' kepada kita untuk mengokohkan manhaj yang ada dalam diri kita, mengokohkan akidah tauhid, akidah as-sahihah yang ada dalam diri kita. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita berupa keistiqomahan. Allah memberikan rezeki berupa keistiqomahan di atas sunnah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.